Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Sandi Laurentius Situmorang dengan NIM 21300502046. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 di mata kuliah Perancangan Arsitektur 1 dengan judul tugas Kafeteria Kampus dengan dosen pembimbing Ibu Nur Hamidah STMUP. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai TOR daripada TB2 ini, yaitu dengan tugas merencanakan kafeteria kampus yang berada di lingkungan kampus Universitas Palangkaraya yang memadukan suasana santai dan kebersamaan dalam ruang makan dan dapat dimanfaatkan untuk ruang diskusi bagi mahasiswa ataupun dosen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi literatur. Yang pertama, Rene Cassin School Canteen dengan arsitek Brule Architectes Associés. Lokasi berada di Prancis, luas area kurang lebih 1.250 meter persegi. Deskripsi, kantin ini bertujuan untuk menciptakan layanan restoran sekolah yang fungsional dan nyaman serta baru, dan terbuka ke arah barat di halaman siswa dan ke selatan di area hutannya. Yang kedua, Samtal School Canteen dengan arsitek Prairie Trainer. Lokasi di Samtal, Jerman. Luas area untuk halaman sekolahnya 1.122 meter persegi dan area bangunan 552 meter persegi. Deskripsi daripada kantin sekolah ini adalah kantin sekolah dari sekolah menengah Samtal yang ada di Jerman dirancang oleh Prairie Trainer Arsitekten sebagai bangunan multifungsi dan fungsional terbesar. Ruang ini tidak hanya digunakan untuk anak-anak makan tiap hari, tetapi juga untuk acara-acara khusus seperti konser musik, teater, atau bahkan pameran Natal. Yang ketiga, Chonabot Community School Canteen dengan arsitek Peter Sterzepniok, INDA Design Build. Lokasi berada di Khon Kaen, Thailand dengan luas area 215 meter persegi. Dan deskripsi, konsep utama kantin ini berasal dari atap arsitektur vernakular. Atap diorientasikan sedemikian rupa untuk memberikan jumlah ruangan maksimum sambil memberikan angin bertiup melalui ruang, menjaga bagian dalam tetap sejuk tanpa bergantung pada AC. Dan juga maksud dari atap arsitektur vernakular adalah atap dari kebiasaan mereka, yaitu adat mereka yang ada di Thailand yang digunakan secara turun-temurun. Yang kedua, saya akan menjelaskan studi preseden. Yang pertama, Rene Cassin School Canteen. Material utamanya kayu dan kaca, bentuk balok, warna coklat, silver, dan transparan atau transparan, bidang persegi panjang. Ini adalah analisa bentuk awalnya dari persegi panjang yang kemudian gubahan massa yang berbentuk seperti ini dan hasil konsepnya terlihat dari tampak depan akan berbentuk seperti gambar. Yang kedua, Samtal School Canteen, material utamanya yaitu dari beton, kaca, kayu, dan keramik, bentuk persegi panjang, warna merah, putih, dan hitam, bidang kubus atau balok. Analisa bentuknya, bentuk awalnya mulai dari persegi dan gubahan massa ditambah persegi ke arah samping, dan hasil konsepnya bisa terlihat pada tampak depan daripada gubahan massa tersebut. Yang ketiga, Chonabot Community School Canteen, material utamanya bardolin itu untuk jenis atapnya, yang kedua baja itu untuk jenis tiangnya. Bentuknya persegi panjang, warna hitam abu-abu, bidang adalah segitiga. Analisa bentuk awalnya dari persegi panjang, kemudian gubahan massa yang ditambahkan dari bidang-bidang segitiga, dan hasil konsepnya akan berbentuk seperti pada gambar jika dilihat pada tampak depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan data existing. Di sini saya merencanakan 3 lokasi daripada lokasi kawasan kafeteria kampus yang akan dirancang. Yang pertama, perencanaan lokasi pertama di Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Yang kedua, di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD. Yang terakhir, ketiga, di UPTEK. Lokasi kawasan kafeteria pertama yang berada di Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil dengan ukuran data site bisa lihat pada gambar yaitu panjang 11 meter, lebar 11 meter, dan luas kurang lebih 121 meter persegi. Bisa dilihat pada existing site yang saya buat, dan ini adalah foto-foto yang saya dapatkan daripada visit site yang telah saya lakukan. Yang kedua, yang berada di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD dengan ukuran data site panjang 12 meter, lebar 12 meter, dan luas kurang lebih 144 meter persegi. Bisa dilihat pada existing site yang berada di dalam kawasan Prodi PGSD, dan ini adalah beberapa dokumentasi yang telah saya lakukan terhadap kunjungan lokasi atau visit site yang telah saya lakukan. Yang ketiga ada di UPTEK.
dengan ukuran data site panjang 20, lebar 15 meter, dan luas kurang lebih 300 meter persegi. Ini adalah beberapa dokumentasi yang berada di UPT yang saya lakukan pada saat visit site. Selanjutnya, ini adalah analisa site. Yang pertama, analisa lokasi. Setelah yang data existing yang telah saya lakukan, terdapat 3 alternatif, yaitu pertama di Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, kedua FKIP di Prodi PKSD, dan 3 di UPT. Adapun kelebihan dan kekurangan daripada ketiga alternatif tersebut. Yang pertama di Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, yaitu pertama kekurangannya, lokasi tapak terkesan sempit, diapit oleh 2 bangunan, kelebihannya luas tapak terbilang cukup memadai, dan terakhir, kondisi lahan tidak berkontur. Di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD, kekurangannya kondisi lahan sedikit berkontur, tapak sedikit berada dekat pada aliran air ataupun parit. Kelebihannya, lokasi tapak dinilai cukup memadai dan terdapat berbagai macam vegetasi yang dinilai sangat sejuk dan asri. Yang ketiga, di UPT, kelebihannya, lokasi tapak memiliki luas yang sangat memadai, lokasi site dinilai sangat cocok, dan lokasi tapak terbuka dan asri karena dikelilingi oleh berbagai macam vegetasi. Hasil analisa. Berdasarkan dari analisa yang telah saya lakukan, saya merencanakan lokasi kafetaria berada di dalam kawasan UPT karena lokasi tersebut dinilai sangat cocok dan luas untuk dijadikan sebagai lokasi kawasan kafetaria. Selain daripada kekurangan dan kelebihan yang telah dijelaskan di atas, lokasi ini juga diharapkan dapat menunjang dan mendukung perancangan kafetaria kampus untuk kedepannya. Sehingga kampus Universitas Palangkaraya memiliki berbagai kafetaria kampus yang berada di dalam kawasan kampus, termasuk juga di area masing-masing fakultas. Yang kedua, analisa cahaya matahari. Ini adalah skema penggambaran daripada cahaya matahari dengan ada simbol-simbol, yaitu ada A, B, C, dan D dengan keterangan seperti pada gambar. A adalah bangunan kafetaria, B gedung UPT, C proses cahaya matahari berlangsung, dan D arah mata angin. Analisa. Pertama, di daerah Palangkaraya terbilang cukup panas karena intensitas daripada sinar matahari yang berlebih, terutama pada waktu siang menuju sore hari. Di pagi hari, matahari akan berada di sisi timur, sehingga bagian timur tapak akan mendapat cahaya matahari selama waktu pagi berlangsung. 3, pada siang hari, matahari akan berada tepat di atas tapak yang sangat terik, serta dapat menyilaukan mata. 4, pada sore hari, matahari berada di sisi barat, sinar matahari masih terbilang cukup panas dan tetap menyilaukan mata. Hasil analisa, untuk mengurangi cahaya matahari yang masuk dan efek panas yang ditimbulkan dari matahari, diperlukan penggunaan bahan material pada bangunan yang bisa menahan dan meredam panas. Seperti contoh pembuatan atap kanopi pada bagian outdoor kafetaria dengan bahan material polikarbonat. Yang ketiga, analisa angin. Ini adalah skema daripada analisa angin pada site. Dengan keterangan A, bangunan kafetaria, B, gedung UPT, C, proses arah angin berlangsung, dan D, arah mata angin. Analisa. Di daerah Palangkaraya terbilang juga memiliki intensitas angin yang cukup tinggi, termasuk juga pada cuaca musim hujan. Efek hembusan angin yang ditimbulkan dapat berbahaya bagi kita dikarenakan kecepatan daripada hembusan angin yang terbilang sangat cepat. Di Indonesia juga terdapat angin sejuk dan angin panas, yang dimana angin sejuk berhembus dari arah barat daya menuju timur laut, dan angin panas berhembus dari timur laut ke barat daya. Hasil analisa atau solusi. Yang pertama, untuk mengurangi jumlah hembusan angin yang terjadi pada kawasan kafetaria, diperlukan berbagai macam vegetasi atau pohon-pohon besar yang dapat berdiri kokoh dan menahan hembusan angin yang terjadi pada segala arah. Contoh, yaitu pohon ketapang. Kedua, selain diperlukannya berbagai macam pohon-pohon besar, kondisi bangunan perlu diperhatikan juga, mulai dari tiang ataupun atap kanopi yang dapat berdiri kokoh, dan pemasangan atap yang bisa menahan hembusan angin yang terjadi pada area bangunan kafetaria. Yang keempat, analisa air hujan. Ini adalah skema daripada analisa air hujan, bisa dilihat pada gambar dengan keterangan A, bangunan kafetaria, B, gedung UPT, C, proses hujan berlangsung, D, arah mata angin. Analisa. Pertama, di daerah Palangkaraya memiliki intensitas curah hujan yang terbilang tinggi, terutama pada musim hujan berlangsung yang dapat menyebabkan banjir atau genangan air di sekitar bangunan-bangunan seperti rumah, gedung-gedung, dan lain-lain. Yang kedua, pada waktu hujan berlangsung, intensitas hembusan angin juga terbilang tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan-kerusakan yang terjadi seperti faktor alam yang dirugikan, contoh pohon tumbang. Hasil analisa ataupun solusi. Yang pertama, untuk menghindari genangan air atau banjir,
Pada lokasi tapak diperlukan saluran air atau selokan yang dapat mengalir dan tidak tersumbat. Yang kedua, selain itu diperlukannya juga vegetasi atau pohon-pohon yang dapat menyerap air, serta penanaman pohon-pohon besar yang dapat berdiri kokoh dan menahan hembusan angin yang terjadi pada waktu musim hujan. Yang kelima, analisa sirkulasi atau aksesibilitas. Ini adalah skema daripada analisa sirkulasi atau aksesibilitas dapat dilihat pada gambar. Dengan keterangan A. Bangunan kafeteria, B. Gedung UPT, C. Jalan Hendrik Timang, D. Jalur masuk gerbang utama UPR, E. Parkiran, dan F. Arah mata angin. Analisa, jalur sirkulasi atau akses menuju lokasi kafeteria dapat melalui Jalan Hendrik Timang ataupun dari Jalan Widyo Sudarso melalui jalur masuk gerbang utama UPR. Yang kedua, pada kawasan gedung UPT terdapat parkiran yang di mana pada area parkiran terdapat jalur menuju taman dan daerah kafeteria. Hasil analisa ataupun solusi, penambahan area parkiran yang dapat menunjang akses menuju kafeteria yang bisa digunakan oleh mahasiswa ataupun dosen. Yang keenam, analisa kebisingan. Ini adalah skema analisa kebisingan yang bisa dilihat pada gambar. Dengan keterangan bangunan kafeteria itu A, B. Gedung UPT, C. Jalan Hendrik Timang, D. Jalur masuk gerbang UPR. Analisa, tingkat kebisingan dari lokasi kawasan kafeteria pada UPT tidak begitu tinggi. Dengan keterangan pada gambar, warna hijau menunjukkan tingkat kebisingan dari rendah sampai tidak ada, warna merah menunjukkan tingkat kebisingan sedang hingga tinggi. Zona hijau merupakan zona mahasiswa ataupun dosen, dan zona merah merupakan zona jalan raya atau area kendaraan. Yang ketujuh, ada analisa vegetasi. Analisa, pada lokasi tapak terdapat berbagai macam vegetasi, yakni pohon-pohon besar seperti pohon ketapang, dan pohon ketapang dapat berfungsi sebagai pelindung area kafeteria dari sinar matahari yang berlangsung. Selain daripada itu, terdapat juga pohon-pohon lainnya yang memberikan keadaan sejuk dan asri, dengan jenis vegetasi antara lain pohon ketapang dan pohon tanjung. Terakhir, analisa utilitas. Adapun analisa jenis utilitas yang ada, yang pertama, lampu penerang jalan, yang kedua jaringan listrik atau kabel listrik, dan ketiga saluran drainase atau selokan parit. Selanjutnya, ini adalah gambar site plan dan gambar situasi. Yang pertama, site plan dengan lokasi kafeteria berada di kawasan gedung UPT dengan keterangan pada gambar A adalah denah kafeteria, B gedung-gedung UPT, C parkiran, D jalur masuk UPT, dan E jalan Hendrik Timang. Dengan skala daripada site plan adalah skala 1:500. Yang kedua, gambar situasi, keterangan A adalah tampak atas atau atap kafeteria, B gedung-gedung UPT, C parkiran, D jalur masuk, E jalan Hendrik Timang. Gambar situasi juga menggunakan skala 1:500. Selanjutnya, ini adalah konsep desain. Terdapat 3 alternatif konsep desain yang saya lakukan, dan ini adalah konsep desain kafeteria kampus terpilih dengan transformasi bentuk. Bentuk awal, bentuk dasar dari bangunan kafeteria ini adalah balok persegi panjang dan segitiga. Ada lagu bahan masanya, bisa terlihat pada gambar. Bentuk dasar dari balok persegi panjang, kemudian pembentukan sisi atap atau atas dari penggabungan bidang segitiga, dan hasil konsepnya merupakan penggunaan atap kombinasi yaitu atap pelana dan atap perisai. Rangka menggunakan rangka atap kayu, dan pada bagian depan menggunakan atap pelana, dan pada bagian samping menggunakan atap perisai. Sisi samping bisa dilihat pada gubahan massa, dan hasil konsepnya akan berbentuk seperti gambar jika dilihat pada tampak samping. Sisi depan dari bangunan persegi, sehingga dari gubahan massa akan menjadi hasil konsepnya jika dilihat pada gambar yaitu pada tampak depan. Komposisi bentuk daripada konsep desain yang pertama yaitu kafeteria kampus terpilih dengan material utama beton menjadi bahan dari dinding, baja, tiang, kayu itu adalah rangka atap, multi roof atau adalah jenis bahan atap, dan polikarbonat itu adalah jenis atap kanopi. Adapun konsep warna, yang pertama warna daripada atap yaitu merah bata melambangkan energi yang kuat, biru melambangkan suasana positif, coklat memberikan suasana nyaman dan hangat, kuning melambangkan keceriaan, dan hitam melambangkan kekuatan. Dua alternatif, yang pertama alternatif 2, transformasi bentuknya. Bentuk awal dari bangunan kafeteria ini adalah balok persegi panjang, bisa dilihat pada gubahan massa, yang dimana sisi atap yang bentuk lurus dari persegi panjang dimiringkan, dan sisi samping yang bentuk awal adalah persegi, kemudian dipotong pada bagian atap, dan akan hasil konsepnya seperti pada gambar. Komposisi bentuknya, pertama material utama, beton, kayu, baja, dan polikarbonat. Adapun konsep warna
Pertama, orange melambangkan kebahagiaan, biru melambangkan ketenangan atau suasana positif, merah bata melambangkan energi yang kuat, hitam melambangkan kekuatan, dan abu-abu melambangkan kestabilan. Konsep desain alternatif ketiga, transformasi bentuk. Bentuk awal dari bangunan kafeteria ini adalah balok persegi panjang dan gabungan dari trapesium dengan bentuk dasar. Bisa dilihat pada gambar sisi atap atau atas, bisa dilihat pada gambar yang hampir sama dengan pada konsep desain yang kedua, namun pada alternatif ketiga ini menggunakan pengurangan daripada kemiringan dari atap tersebut. Sisi depannya dari persegi panjang kemudian ditambahkan beberapa bangunan persegi dan hasil konsepnya akan berbentuk seperti pada gambar. Adapun komposisi bentuk material utama tempered glass yaitu bagian kaca, beton adalah bagian utama bangunan, dan baja adalah tiang baja. Konsep warna kuning melambangkan keceriaan, coklat melambangkan kehangatan, orange melambangkan kebahagiaan, abu-abu melambangkan kestabilan, dan biru membawa ketenangan ataupun suasana positif. Selanjutnya, ini adalah gambar denah dan tampak. Bisa dilihat pada gambar denah dengan panjang area bangunan 15 meter dan lebar area bangunan 12 meter, dan luas daripada area bangunan keseluruhan adalah 180 meter persegi. Selanjutnya, tampak dengan skala 1:100. Ini adalah tampak depan daripada area bangunan kafetaria, tampak belakang dengan skala 1:100 dari area bangunan kafetaria, tampak samping kanan skala 1:100 dari area bangunan, tampak samping kiri dengan skala 1:100 dari area bangunan kafetaria. Selanjutnya adalah gambar potongan dan gambar perspektif. Bisa dilihat pada gambar, ini adalah potongan AA dengan skala 1:100 dengan panjang area bangunan 15 meter. Tinggi daripada bangunan ini adalah 3,5 meter diukur dari lantai, dan tinggi daripada atap bangunan ini adalah 2,5 meter, dan tinggi keseluruhan total bangunan adalah 6 meter jika diukur dari bagian bawah pondasi menuju ke atas bagian atap. Yang kedua ada bagian potongan BB dengan skala 1:100, area bagian depan yaitu dengan lebar 700 yang dipotong pada bagian area indoor dengan keterangan yang sama, yaitu tinggi bangunan yaitu 3,5 meter dan tinggi atap yaitu 2,5 meter, total tinggi keseluruhan yaitu 6 meter dari bagian bawah pondasi hingga menuju atap. Selanjutnya, gambar perspektif eksterior bisa lihat pada gambar, dan perspektif interior bisa lihat pada gambar. Selanjutnya di sini adalah detail arsitektur dengan penjelasan sebagai berikut. Bagian atap. Jenis atap yang digunakan adalah jenis atap multi-roof. Jenis atap ini sudah sangat umum digunakan di berbagai bangunan-bangunan rumah maupun gedung-gedung pemerintahan. Adapun kelebihan daripada atap jenis multi-roof ini yaitu pertama, perawatan mudah dan tahan lama, ringan untuk dipasang, ramah lingkungan. Di sini saya menggunakan atap kombinasi antara atap pelana dan perisai, di mana atap pelana tepat pada jalur masuk pintu utama, serta atap perisai pada sisi samping dan belakang bangunan. Yang kedua, dinding. Jenis bahan dari dinding adalah beton. Jenis dinding beton sudah sangat umum juga digunakan sebagai bahan dinding bangunan, di mana tentu adanya kelebihan daripada jenis dinding beton ini, yaitu pertama, memiliki daya tahan yang kuat, kedua, minim biaya perawatan, tiga, mampu membendung panas dari luar. Kekurangannya, pertama, efek kerusakan yang cukup besar, kedua, memerlukan perawatan khusus, ketiga, proses pengerjaan yang relatif lama. Ketiga, bagian jendela terbuat dari kaca. Pemilihan dari jendela kaca ini dikarenakan pertama, daya tahan dari kaca yang begitu baik karena kaca tidak berpengaruh dengan cara pembersih dan bahan kimia lainnya. Kedua, mudah dibersihkan sehingga dapat menghemat waktu. Ketiga, mampu memaksimalkan pandangan dari luar. Penjelasan yang keempat yaitu tiang menggunakan besi hollow. Kelebihan daripada tiang besi hollow ini adalah pertama, mudah dipasang, dua, tidak mudah dimakan rayap, tiga, peredam panas yang baik, keempat, memiliki daya tahan yang bagus terhadap karat dan tidak mudah terkena korosi, kelima, memiliki estetika yang bagus. Penjelasan kelima yaitu atap kanopi dengan jenis atap polikarbonat. Kelebihan dari jenis atap kanopi polikarbonat ini adalah pertama, kuat dan tahan guncangan, dua, memiliki perlindungan sinar UV, tiga, mudah dibentuk, empat, lebih ringan daripada kaca, lima, dapat mentransmisikan cahaya. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Saya ingin mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kesalahan kalimat ataupun kata pada waktu melakukan presentasi. Sekian dan terima kasih.